Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lista Koreatun Najilah, SPD, CGP Angkatan 11, kelas 31, dari SMP Negeri 1 Cinangka, Kabupaten Serang. Baiklah, saya akan mendemonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berada di SMP Negeri 1 Cinangka. Baiklah, sebelum saya lanjut mengenai kegiatan apa saja yang ada di SMP Negeri 1 Cinangka, saya akan menyampaikan tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani, sedangkan murid seperti sebuah tanaman yang harus dirawat, dipupuk, dan dijaga sehingga harus tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, diantaranya yang pertama Ingarso Sung Tolodo, di depan memberikan contoh. Jadi kita sebagai seorang guru harus memberikan tauladan atau contoh kepada murid kita sehingga murid dapat menggugu, karena guru itu digugu dan ditiru baik dalam perkataan serta perbuatan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun motivasi. Guru berada di antara siswa atau murid itu untuk memberikan inspirasi serta motivasi yang positif bagi murid. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan dan semangat. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan dorongan atau semangat agar murid kita memberikan yang terbaik, mengeluarkan potensi-potensi yang dimilikinya. Salah satu contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah yakni memfasilitasi murid dalam menyalurkan bakat dan minatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya yang pertama ada Paskibra, yang kedua ada silat keserangan, ketiga ada futsal, dan yang keempat ada pramuka. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan penerapan yang dilakukan di sekolah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan ekstrakurikuler ini membuat murid menjadi lebih berani, lebih disiplin, dan lebih bersemangat lagi untuk menyalurkan bakatnya masing-masing. Selain kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ada juga kegiatan pembiasaan untuk menguatkan karakter yang sudah diterapkan di sekolah. Di antaranya sholat duha bersama, yaitu setiap hari Jumat. Selain sholat duha, kita mengadakan kegiatan pidato dan tadarus bersama. Untuk tadarus, kita membiasakan sebelum jam pelajaran dimulai, itu 10 menit sebelum bel pelajaran dimulai. Yang kedua ada olah rasa. Olah rasa berkaitan dengan rasa kesenian dan kebudayaan. Biasanya kita melakukan kegiatan ini 2 minggu atau sebulan 2 kali. Nah, itu kegiatannya merecycle sampah-sampah plastik atau mendaur ulang sampah-sampah plastik yang ada di sekolah sehingga menjadi sebuah karya. Yang ketiga ada olah pikir yang berhubungan dengan literasi. Nah, individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan literasi ini dilaksanakan setiap hari Rabu di jam pertama. Jadi, murid akan membaca salah satu buku bacaannya, kemudian nanti
akan ada perwakilan dari murid tersebut untuk menyampaikan hasil yang dibacanya. Dan yang terakhir, olahraga kinestetik, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Kita mengadakan kegiatan senam bersama. Senam ini dilakukan setiap hari Rabu, jadi minggu pertama literasi, minggu kedua senam bersama. Dalam hal melaksanakan kegiatan yang berfokus pada murid yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya ada tantangan tersendiri dalam hal ini. Yang pertama, masih banyak guru yang menganggap murid yang berprestasi hanya dari segi akademik saja. Karena kebanyakan saat ini guru lebih berpacu pada kurikulum yang terus berbeda setiap tahun dan setiap pergantian menteri pendidikan. Yang kedua, kurangnya minat literasi pada murid. Untuk saat ini, pada zaman ini, memang murid itu untuk literasi sedikit berkurang. Mereka lebih banyak literasi di gadgetnya masing-masing. Nah, solusi dari tantangan tersebut yang pertama, memberikan informasi melalui diskusi dengan teman sejawat atau pada saat rapat guru mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing, sehingga guru akan lebih memahami minat serta bakat yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Yang kedua, solusinya membuat kegiatan literasi di sekolah. Yang saat ini kita sudah melakukan kegiatan literasi setiap hari Rabu. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan semua penjelasan mengenai demonstrasi kontekstual dari Lista Qaryatun Najilah CGP Angkatan 11 kelas 31 dari SMP Negeri 1 Cinangka.